Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ihi wa ila jami'il mu'allifin alladziina ta'allamna wa ila jami'il masyayikhina wa ustadzina wa mu'allimina wa ila jami'il mutasaddiqin wal mutasaddiqat li iqamati bika jazaa'an Allahu ahsana wa jazaa' taqabbalallahu minhum a'malahum wa kaffara anhum sayyi'atihim wa ja'ala dhurriyyatahum min ibadikas shalihin wa ila jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa Sanila baina wa ummatina, ayah bunda kita semuanya. Wa usulihim wa furu'ihim wa furulahum dunubahum wa satara dunubahum wa nas'aluka bi barakati tirkatihim syamlillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Allahumma aftah lana wa lakum futuhil arifin. Allahumma aftah lana wa lakum futuhil arifin. Allahumma aftah lana wa lakum futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faslun utawi iki fasol suci ya betulu batal opo as-saumu puasa biriddatin kelawan sebab murtad wa haidin lan sabab haid wa nifasin lan sebab nifas wa wiladatin lan sebab melahirkan wa jununin lan sebab edan walau lahdotan senajan saknalika wa bi'il ma'in lan sebab ayan wa sakrin lan mendem ta'adda kang sengaja yaman bihi kelawan mendem in amma lamun ngeratani ia mendem jami'an nahari ing sakabehane dino puasa. Pasal ini akan menjelaskan hal-hal yang menimbulkan batal puasa. Yang pertama biriddatin sebab murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam itu ya ada niatan untuk keluar daripada dari agama Islam. Misalnya seseorang itu saking pusingnya, saking lemesnya melaksanakan puasa, lalu kemudian akhirnya daripada capek begini, daripada lapar begini, saya misalnya kata orang itu mendingan keluar daripada agama sajalah. Kebanyakan perintah dalam agama itu, kebanyakan aturan. Nah, itu berarti batal puasanya. Misalnya setelah punya pemikiran
pikiran seperti itu, lalu kemudian bertemu dengan temannya bilang, kamu kenapa tadi ada kelihatannya murung, ngelamun gitu ya. Iya, aku ini rasa-rasanya nggak nyaman dalam Islam ini. Kalau subuh harus bangun, kalau siang harus sholat, kalau sore harus sholat, waktu petang juga orang lain pada main, saya harus sholat maghrib, waktu malam juga harus sholat isya. Mumet rasanya urip ning alam dunia ini. Aku kepingin bebas wis. Aku metu ae saking agama Islam. Kamu jangan begitu, kata temennya gitu. Kamu jangan memikirkan tentang kesenangan, sebab kesenangan itu sesungguhnya tidak akan kamu dapatkan di dunia ini. Mendingan kamu menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara saja, dan kamu diciptakan sebagai manusia pun adalah sudah merupakan anugerah. Coba bayangkan kalau kamu dijadikan oleh Allah itu seorang satu tumbuhan, itu kan kamu tidak akan mendapatkan kenikmatan seperti halnya manusia. Karena manusia itu berpotensi untuk mendapatkan berbagai kenikmatan. Sekarang hanya disuruh sholat. Sholat itu kan menenangkan jiwa. Sekarang hanya disuruh puasa. Puasa itu kalau kedokteran saja menjelaskan bahwa dengan puasa orang akan menjadi sehat. Betul apa yang disampaikan oleh Nabi. Dokter-dokter zaman sekarang sudah menjelaskan seperti itu. Jadi seluruh rangkaian aturan yang ada di dalam Islam sejatinya untuk kebaikan kehidupan manusia. Jadi kamu jangan melihat karena sekarang lapar. Karena kan orang sakit saja jika berobat harus ada yang dimasukin, misalnya infus, itu kan menyakitkan. Atau obat harus ada yang dimakan, itu kan pahit. Namun itu adalah menjadikan orang yang berobat itu menjadi sehat. Nah, sekarang hanya sekedar lapar, menahan dahaga selama beberapa jam saja, lalu kemudian kamu sampai memutuskan untuk keluar daripada agama Islam. Oh iya ya, kalau begitu terima kasihlah, saya berbalik pikir, tidak akan keluar daripada agama Islam. Nah, hal itu tadi itu sudah batal. Maka ia bersahadat kembali, lalu kemudian nanti harus dikodok dalam bulan Syawal 1 hari, karena tadi sudah ada pemurtadan, artinya keluar daripada agama Islam. Alhamdulillah punya sahabat, makanya dirimu ya, sahabat yang soleh itu lebih baik daripada dirimu ya. Sahabat yang soleh lebih baik daripada dirimu. Kenapa? Karena kalau diri memiliki nafsu amaroh ya, memiliki amarah. Tapi kalau sahabat soleh itu tidak akan memberikan satu arahan yang jelek. Maka diri seseorang dibanding dengan sahabat solehnya, lebih baik sahabat soleh untuk dirinya. Gitu ya. Karena itulah jika kalian mendapati seorang sahabat yang soleh, yang selalu mengajak, mengarahkan dan membawa ke arah yang positif, itu lebih baik dibanding dirimu sendiri. Jangan sampai ditinggalkan, kalau bisa silaturahimnya lanjutkan. Seperti itu. Ketimbang apapun juga, sahabat soleh itu lebih baik daripada apapun juga. Bahkan lebih baik daripada dirimu sendiri kalau kalian punya sahabat yang soleh. Karena akan selalu membawa diri ini terhadap hal yang baik. Itu sahabat yang soleh. Kalau kalian sudah punya sahabat yang soleh, alhamdulillah. Bisa sesama jenis atau berbeda jenis. Kalau berbeda jenis, ya jika sesama lajang
mudah-mudahan jadi teman hidup selamanya. Kalau sesama jenis ya sahabat saja, karena tidak bisa menjalin rumah tangga kalau sesama jenis. Nah, kalau sudah punya sahabat yang berbeda kelamin, nah itu kalau bisa lanjutkan hubungannya dengan pernikahan. Sebab orang yang soleh itu akan selalu membawa kepada diri ini menjadi lebih baik ketimbang dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri itu ada amarahnya, tapi orang yang soleh itu ketika melihat sesuatu yang itu pasti akan memberikan hal yang baik untuk merubah kejelekan di dalam diri sahabatnya itu sendiri. Sehingga apa yang disabdakan baginda Rasul, khairul asdiqai man saddaqaka walaysa man sadaqak. Sebaik-baiknya sahabat itu adalah orang yang senantiasa mengarahkan, memperbaiki diri kita. Kita menjadi lebih ikhlas hidup, kita menjadi lebih tenang hidup, kita menjadi lebih teratur dengan pelantara seseorang tersebut. Maka orang itu baik dalam kehidupan. Nah, kata baginda Rasul, itu sebaik-baiknya sahabat. Bukan sahabat yang sadaqok, yang senantiasa mengikuti keinginanmu. Itu bukan sahabat yang baik yang seperti itu. Kamu pengen ke karaokean, ada teman yang oke, ayo tak dukung. Kamu pengen ke jogging, oke, tak dukung. Kamu pengen ke mana saja didukung. Itu bukan sahabat yang baik yang seperti itu. Jadi yang baik itu khairul asdiqai ma saddaqak walaysa ma sadaqak. Saddaqah ada sadaqah, ya. Itu bedanya. Yang merehabilitasi kita, yang mengarahkan kita, itu sahabat solih namanya. Itu lebih baik dalam kehidupan ini dibanding apapun juga, bahkan dibanding dengan kebaikan yang ada di dalam dirimu. Karena kebaikan yang ada di dalam dirimu itu bisa tergoyahkan dengan amarah yang ada di dalam diri. Tapi orang yang soleh itu tidak ada kepentingan dengan dirimu. Namun kepentingan orang soleh itu terkait dengan kebaikan di dalam hidup ini. Nah, carilah orang yang seperti itu. Nah, atau bagaimana kalau hanya sekedar angan-angan keluar dari agama Islam? Aku kangelan temen cari uang misalnya. Sulit banget mencari uang untuk menjadikan hidup ini lebih semangat. Andai saja ada orang non muslim yang memberikan uang 3 miliar aja sekarang, lalu aku diajak masuk ke agamanya, aku mau aja lah. Itu sesuatu hal yang sulit terjadi. Sebab sih orang moro-moro datang ke sini non muslim memberikan uang 3 miliar lalu agar kita masuk ke dalam agamanya. Tidak ada nilainya satu orang, kita bukan ahli apa-apa, lalu memiliki lamunan seperti itu, bayangan-bayangan seperti itu. Nah, justru kemadaratannya itu akan terjadi. Walaupun hampir tidak mungkin orang bawa uang 3 miliar ke sini, tapi apabila ada pemikiran seperti itu, saat itu sudah keluar dari agama Islam. Padahal baru ada niatan. Andai saja ada orang non muslim, andai kan, mengandai-andai, itu namanya apa? Menghayal kan? Menghayal. Andai saja ada orang non muslim bawa uang ke sini 3 miliar agar saya ikut masuk ke dalam agamanya, saya akan keluar supaya saya banyak uang. Nah, itu kan baru mengandai, itu sudah keluar dari agama Islam. Apabila posisinya dalam keadaan puasa, maka puasanya batal, harus syahadat lagi, dan nanti harus qada. Lalu haidin lan kelawan sabab haid.
sedang puasa lalu keluar perempuan ini yang umurnya sudah kategori balik. Kalau sebelum balik itu istihadah. Misalnya ada anak kecil baru umur perempuan itu 5 tahun keluar darah dari itunya kelaminnya, ya maka itu tidak membatalkan puasa jika ia sudah melaksanakan puasa. Ya, usia TK sudah puasa 1 hari penuh, tapi keluar darah anak perempuan itu dari kelaminnya, maka itu tidak membatalkan puasa, masih tetap bisa dilanjutkan puasanya. Tapi kalau yang keluar darahnya itu sudah masuk ke usia balik, ketika di waktu haid keluarnya maka itu adalah haid. Namun ketika sudah di luar waktu haid, misalnya keluar haidnya sudah 15 hari 15 malam, usianya 10 tahun misalnya perempuan tersebut. Nah, maka tanggal 16-nya, hari ke-16-nya itu tidak membatalkan puasa. Artinya ia masih wajib melaksanakan puasa walaupun masih keluar darah. Sebab itu bukan darah haid, namanya darah istihadah. Wa nifasin lan kelawan sabab nifas. Nifas itu orang yang sudah melahirkan lalu kedua darah nifas. Nifas itu biasanya kumpulan darah yang tidak keluar ketika perempuan itu sedang hamil. Nanti ketika sudah melahirkan maka keluarlah darah tersebut. Ada yang 40 hari, ada yang 60 hari, maksimal ya 60 hari. Gitu ya. Terus minimalnya ya 1 lahdotan, 1 pengeluaran. Itu namanya darah nifas. Kalau darah melahirkan ya ketika melahirkan keluar darah ya itu darah melahirkan. Nah, itu aja, darah melahirkan. Lalu nanti kalau masih keluar terus itu darah nifas namanya. Kalau melahirkan tidak keluar darah ya berarti tidak mengeluarkan darah waktu lahirnya. Gitu ya. Tidak mengeluarkan darah. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau melahirkannya dengan melalui di sesar? Gitu. Apakah ia masih membatalkan puasa? Ya, batal puasanya walaupun melalui di sesar. Wa jununin lan kelawan sabab edan, lagi puasa wonge jadi edan gitu ya. Kakehan mikir kelambi lebaran durung ono duite akhirnya jadi keedanan. Terus saya ana wong lewat tuku klambi sing dinakaken bukan duit tapi godong. Jadi perasaan di dalam dirinya itu mau banyak beli pakaian untuk lebaran. Dan ketika itu ketemu sama Ustadz dan Remas Al-Muhajirin, akhirnya diruqyah. Waduh, ini orang beres gitu ya, orang beres. Lalu kemudian diruqyah dan akhirnya sembuh. Maka hari itu dia batal, lalu kemudian nantinya bisa melanjutkan puasa lagi. Ya. Walau lahdotan, walaupun sebentar gitu. Edannya itu walaupun sebentar. Keburu diruqyah sama Remas Al-Muhajirin, santri-santri Al-Muhajirin. Keburu sembuh gitu. Tapi karena sudah mengalami edan maka ia batal puasanya dan nanti harus qada. Wa bi'igmain wasukrin atau wasakrin ya, wasakrin sin kecil, wasakrin. Kalau pakai sin besar itu syukur, kalau sin kecil ini mendem, wasakrin dan mendem. Kalau ayan itu biasanya orang moro-moro lagi duduk, nah gitu ya. Lalu kemudian terkadang keluar busa seperti itu. Terus dia nanti sadar 10 menit atau 5 menit sadar lagi. Nah itu namanya ayat gitu ya. Lalu
Lalu kemudian wasakrin lan mendem. Mendem itu mabuk, mabuk tak ada yang sengaja, bukan yang tidak disengaja, tapi yang disengaja. Kalau yang tidak disengaja, misalnya kita mau bersilaturahim ke Genjeran, dari sini ke Genjeran kan dekat, karena kita tidak biasa dengan udara laut, akhirnya mabuk dengan udara laut itu. Akhirnya dia merasa puyeng, terus puyeng aja, sampai jalan pun sempoyongan lah. Gimana ini jadi puyeng begini? Nah itu tidak disengaja, karena ke situ loh kata orang situ. Oh kamu berarti ini mabuk laut, belum biasa gitu lah, belum terbiasa. Nah in amma jami'an nahari, apabila ayan dan mabuknya itu melewati satu hari, ya, maka itu membatalkan terhadap puasa apabila disengaja. Apabila tidak disengaja ya tidak menjadi apa. Tak ada ya kang sengaja, tak ada kang sengaja bihi kelawan mendem. Jadi mendemnya itu sengaja. Kalau mendemnya sengaja, ya, kalau mendemnya sengaja, berarti misalnya muter-muter badannya itu diputar-putar begitu, akhirnya jadi mendem. Misalnya jadi mendem. Nah, maka itu membatalkan terhadap puasa. Apabila tidak sengaja mabuk, gitu ya. Walaupun apabila tidak sengaja, walaupun melewati satu hari, gitu ya, dia tidak membatalkan terhadap puasa, karena itu tidak disengaja. Seperti tadi yang silaturahim ke Genjeran, karena tidak sengaja, terus dia jadi puyeng, gitu ya, jadi mabuk. Wah, ya wis, ini jam berapa? Nah, kata orang itu, ini masih jam 1 siang. Waduh, aku ini puyeng kayak gini. Ya wis, tahan aja dulu, kuat nggak sampai maghrib? Kuat. Nah, berarti itu masih sah puasa. Tapi kalau yang sengaja mabuknya, kalau yang disengaja, misalnya ada unsur kesengajaan dari olahraga itu menimbulkan muter-muternya badan, misalnya lempar lembing, ya, lempar lembing itu kan set, akhirnya setelah itu ini aja mestinya ini lempar begini, akhirnya kan muter kan begini kan badannya. Nah, setelah muter begitu akhirnya jadi mabuk. Nah, itu ada unsur kesengajaan dari olahraga, maka itu membatalkan terhadap puasa walaupun sebentar mabuknya karena sengaja. Maka kalau sedang melaksanakan puasa itu berhati-hati dalam melaksanakan olahraga. Nah, melaksanakan olahraga, karena olahraga itu tidak wajib, ya, sunnah kan olahraga itu, maka tahan aja dulu olahraga. Kecuali olahraga ringan yang jalan, itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang mengeluarkan tenaga yang banyak itu, dia khawatirkan nanti kan kalau banyak menahan nafas, lalu kemudian kita keadaan badannya sedang dalam keadaan lemah, banyak nahan nafas itu bisa pingsan, plek aja gitu. Karena unsur sengaja dari olahraga, maka itu menjadi batal puasa. Nah, itu mungkin bisa ditutup dulu.